Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hidayah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini masih melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan adab memilih kuburan, lalu cara membuat kuburan. Yang ketiga, memasukkan jenazah di dalam kubur. Udah semua itu ya? Udah. Berarti sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-8 dari pembahasan kubur. Tapi sebelumnya berbicara ada pasca menguburkan, yang harus dipahami, kuburan itu tidak boleh digali ulang. Ya, sekali lagi, kuburan tidak dibolehkan untuk digali ulang dan ditumpuk. Digali ulang untuk ditumpuk sebelum mayit hancur, gitu ya. Sebelum mayit itu hancur. Berapa lama mayit itu hancur? Tergantung tempat. Guru Mansur itu yang ada di Jembatan 5 pernah membuat penelitian. Mulai hancur habis itu, jenazah mulai hancur habis itu kalau di wilayah Jembatan 5, Grogol, Jembatan 2, Kampung, Kamal, itu 15 tahun habis. Kok lama? Ya, di daerah sana itu tanahnya bercampur dengan garam, sehingga mayit itu agak awet, karena ada unsur garamnya. Ya, itu di di daerah sana Jembatan 5, karena dekat laut. Airnya kan memang payau ya Pak. Kalau orang-orang sana kan kapur, sana kan airnya payau. Payau itu asin gaza. Sejuk enggak. Maka mereka itu kalau mau minum air putih, beli mereka Pak, pakai trigen. Masya Allah, kita mah air dibuang-buang. Ya Allah, ya Allah. Di sana di Jembatan 5 itu satu trigen itu 5.000. Kalau kanan kiri 10.000. Itu kebutuhan itu. Maka mereka bayar. Kita sih ya Allah, ya Allah, air dibuang-buang. Masya Allah, Masya Allah. Makanya harus banyak-banyak bersyukur yang tinggal di Ceger. Nah mungkin kalau di Ceger dengan Jembatan 5 ya berbeda, karena berbeda konstruksi tanah. Lalu kalau di daerah yang kering seperti Makkah, Madinah, setahun habis. Cuman kebijakan orang-orang Arab itu dibongkar itu 4 tahunan. 4 tahun dibongkar gitu. Padahal setahun aja sebenarnya udah habis. Kenapa? Karena tanahnya dihancurkan, dibongkar ulang atau ditumpuk, kecuali jenazahnya si mayit awal udah nggak ada. Kecuali darurat, boleh dibongkar kecuali darurat. Mana-mana yang disebut bongkaran darurat itu bagaimana? Yang pertama, mayit belum dimandiin. Ada mayit belum dimandiin udah dikubur. Ternyata ditanya, ambilnya siapa? Om Agus. Oh, pantas. Mayit kan kubur aja, dimandiin belum langsung kubur. Ada. Maka kalau belum lama kena dosa, gitu. Atau tidak menghadap kiblat ketika sudah diletakkan, kan mereka sudah dihadapi dalam kiblat ya. Ini nggak dihadapi karena sudah ditaruh tapi belum menghadap kiblat.
kiblat, maka si mayit tersebut hadap ke arah kiblat. Bongkar dulu nggak apa-apa. Kalau nggak usah 2 jam, kalau nggak sebulan mah nggak usah. Kan gitu. Ya konsekuensinya cuma berdosa saja. Begitu. Atau ada sesuatu yang dirasa ibu di mayit tersebut. Contohnya, ini mayit wanita ternyata lagi hamil. Hamilnya 6 bulan. Dinyatakan sama dokter gak usah dikeluarin, Pak. Jenazahnya, mayitnya ini, bayinya ini, janinnya ini sudah mati di dalam perut. Ternyata kita kubur. Kok ada suara? Ahli forensik. Ustaz, perlu diotopsi oleh ahli forensik. Selama diizinkan sama keluarga, boleh. Silakan diteliti. Begitu. Seperti filmnya Vina sebelum 7 hari jadi film. Itu kan diambil jenazahnya, diotopsi gitu ya. Boleh. Dulu zaman saya kecil ada juga diotopsi itu diceger. Zaman apa itu saya nggak tahu lagi, Pak, masih kecil. Begitu ya, Pak ya. Nah, jadi jangan sekali-kali membongkar kuburan. Yang kedua, adab ini kuburan. Kuburan jangan dibangun. Kalau selama kuburannya itu ada di tanah wakaf, mau siapa saja, mau kiai, mau habaib, mau ustadz, mau orang berpengaruh, kalau masuk TPU umum, taman pemakaman umum, haram kuburannya dibangun. Dibangun itu dikasih semen, dicor, dikasih keramik, atau kita pesan batu dari Merapi yang kayak Raja Mataram, ditaruh, haram. Mau kiai yang ustadz kayak haram. Karena ada kiai ustadz dulu, dia meninggal karena mungkin kiai banyak tadi, boleh silakan, hanya kena hukum makruh aja. Tapi makruhnya itu bukan sekali, selama dibangun sampai hari kiamat. Makruh. Masa dikubur aja. Kuburkan, Pak, yang kita kuburkan ini manusia, bukan kucing, bukan ayam yang kalau meninggal udah jadi bangkai begitu aja, dikubur udah selesai gitu. Maka ada adab-adab tertentu yang dapatkan sunnah. Yang pertama, abis orang itu wafat, zaman Rasulullah nih dikubur, ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, ada orang meninggal setelah pulang dari kubur, itu si ahli kubur nyediain makan, nyediain makanan. Untuk siapa nyediain makanan itu? Untuk orang-orang yang menguburkan mayit. Jadi dia masak tuh, lalu dipanggil-panggil, ayo sini, makan. Kata, lalu datang Rasulullah ditanya, ini makanan dari mana? Dari ahli mayit. Ahli mayit itu maksudnya sohibul musibah. Rasulullah nggak kesel, nggak mau makan. Rasulullah tidak mau makan. Ditinggal begitu aja sama Rasulullah. Tuh. Kemudian ada yang wafat, belum selesai dari hadis tuh. Jangan diberhenti di situ, biasa diberhenti di situ. Kemudian Rasulullah SAW habis nguburin bersama para sahabat, lalu datang ke rumahnya, nggak ada apa-apa. Yang ahli kuburan itu nggak ada apa-apa, nggak menyediakan apa, bikin makanan. Wahai ahli Ja'far, jangan kosongan kayak begini. Akhirnya keluarga Ja'far bikin makanan. Tapi bertanya, ya Rasulullah, kenapa di satu proses kematian kemarin Anda nggak mau makan? Padahal udah ya. Dari riwayat ini kita belajar, kira-kira alasan Rasulullah ninggalin makanan yang sudah matang itu apa? Kira-kira ketika Rasulullah memerintahkan kepada keluarga Ja'far untuk memasak makanan itu apa alasannya? Ini kan kontraproduktif ini, paradok ini. Satu nggak mau, satu lagi mau masak. Bagaimana ini? Ternyata dalam ilmu fikih itu ada namanya menggabungkan dalil, menjamakkan dalil.
Ternyata Rasulullah memerintahkan ilatnya itu adalah kalau keluarga itu mampu, tidak terbebani dan sukarela memberikan, boleh sunnah. Kira-kira begitu. Kalau tidak mampu, tidak ada dan merasa terbebani, maka Rasulullah menyatakan tidak boleh. Maka dalam posisi sedekah yang disebut susur tanah ada terima kasih. Begitu. Itu namanya sedekah susur tanah. Yang bagus lagi Pak, yang bagus lagi. Ini yang bagus lagi, ini mau pemikiran saya. Kalau saya jadi RT, jadi RW, ini akan jadi saya. Ada yang jadi orang bagus. Apa itu? Maka orang yang wafat, susur tanahnya itu yang ngadain bukan keluarga, tapi warga yang hidup. Misalkan saya RW, wahai warga, atas nama RW, maka ada orang meninggal, masak. Kamu bisanya apa? Kamu nasi, kamu ini, kumpulin di ahli yang wafat. Maka nanti setelah pulang makan bareng. Cakep apa kayak gitu? Bagus banget itu kan. Kira-kira udah ada belum? Oh, makanya RW-nya atau RT saya ada. Di Depok kali. Kalau dia ceger. Jangan dulu Depok. Hitung dulu. Hitung dulu. Oh, dulu. Ya iya kan? Enggak bener nih. Misalkan keluarga kita yang wafat dibantu sama warga-warga lain. Enteng apa enggak? Enteng. Besoknya keluarga orang lain wafat, kita bantu lagi kayak gitu. Enteng apa enggak? Dulu, mohon maaf, saya sekali mengagumkan seseorang ini Pak. Ada RT, di RT itu namanya Pak Muji. Ingat ya? Haji Muji. Haji Muji itu punya program namanya Jimbita. Unik gitu. Selain ngambilin uang sampah, dia itu ngasih kayak begini nih Pak, kosong tapi kotak, ditaruh di depan pintu, Jimbita. Gratis. Udah warga. Wah, itu bagus ya. Bagus kan gitu. Cuman ceger kan. Tapi belum sampai pada sedekah susur tanah dan sebagainya, belum kan gitu. Itu bagus banget, saya kira ini satu motivasi, saya kira kan gitu. Bagus kan gitu. Nah gitu ya, gitu. Itu yang bagus, sehingga yang makan itu sama-sama ridho. Sama-sama ridho. Di Rembang begitu Pak. Di Rembang itu kalau ada orang wafat, wanitanya kepada ke kuburan. Yang ke kuburan itu yang laki-laki doang. Jalan tuh, yang wanita pada masak, nanti pulang makan. Dan itu rata-rata makanan-makanan itu diberikan bukan dari ahli kubur, ahli mayit, tapi memang dari warga. Ada yang ngasih sayuran, ada yang ngasih bumbu, ada yang ngasih beras. Ntar besoknya begitu. Kalau ada yang meninggal di sana, begitu lagi terus. Itu namanya guyup. Nah, itu lebih bagus. Maka kalau ada yang kayak gini, sunnah. Mohon maaf ya, kalau misalkan yang wafat miskin, nggak punya uang, habis nguburin, terus kita bebani dengan makan juga, kayaknya bagaimana gitu? Kasihan apa enggak? Sian, itu namanya udah jatuh ketiban tangga kesiram cat. Udah jatuh ketiban tangga, habis ketiban tangga kesiram cat. Apalagi nanti ngadain tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7. Bikin ini, bikin itu, bikin sendiri. Ustadznya nggak tahu diri, didatangin sama ustadznya, minta juga duitnya, minta juga berkatnya. Allah, ini namanya udah jatuh ketimpa tangga, ketiban cat, siram cat. Sekarang mohon izin, mohon maaf, ya memang sudah tradisi, tapi mohon izin, apa begitu beragam? Jadi saya mau bikin sadar bahwa ini jangan bilang kalau gitu susut kalau doyan tahlil. Aku paling doyan sama tahlil. Mau ada berkatnya masa kagak doyan. Goblok banget. Ada berkatnya kagak doyan. Tapi bukan itu tujuannya. Maka ini betul-betul Pak Komandan, saya diajarin sama guru saya, Mbak Umar, guru saya. Kamu tahu ya Mbak Umar itu selalu ngomong sama saya, "Cung, nek wonten kematian diundang,
ada kematian, diundang kamu, lalu suruh mimpin, dikasih sesuatu selain makanan, jangan diterima. Kalau diterima, balikin. Tenang ini Pak, serius ini. Dan itu saya amalkan. Jadi kalau saya dikasih duit, kasih sesuatu yang dari wafat gitu, saya terima, saya balikin lagi. Bukan dibaliknya nggak tahu bagus. Oh, kalau dia mau buat mandi, balikin ke ahli mayitnya. Makanya kalau ada yang meninggal senang undang saya Pak. Ya, tahlilannya gratis. Tapi kalau makanan saya bawa, tapi sebisa mungkin sebelum sampai rumah udah habis. Saya bagi-bagiin maksudnya, dibagi ke siapa lagi, itu kayak begitu. Tapi kalau senang-senang khitanan, sunatan, kawinan, ada syukuran, datang. Tapi warga RT itu nggak pernah undang saya. Kalau kayak begitu nggak pernah undang, bingung ya. Jadi mayit itu di dalam kubur hari pertama itu H2C, harap-harap cemas, takutnya luar biasa. Makanya disebut sholatul wahsyah, sholat takut, sholat H2C, harap cemas. Gua lolos apa kagak ini, lolos apa kagak, begitu ketika ditanya. Takut ditanya sama malaikat. Jangan kita yang namanya Sayyidina Umar aja, yang begitu jagoannya, begitu hebatnya, ketemu dua malaikat mungkar nakir, gemeter. Apalagi Pak Hayat, apalagi Om Agus. Wah, kalian malaikat mungkar nakir, wah ini mau makanan gua ini. Ampun. Kan gitu. Makanya wahsyat. Namanya sholat wahsyat. Tapi udah dikenal namanya sholat hadiah. Di kapan itu? Di malam pertama bagi orang-orang yang wafat. Kalau belum ada mayit, ada saudara kita, ada keluarga kita yang belum melaksanakan, belum kita kerjakan, sudah bertahun-tahun nih, nggak apa-apa, kerjain. Syukur-syukur bisa tiap malam kita ngerjain buat orang-orang tua kita yang sudah wafat. Namanya sholat wahsyat atau sholat al-uns fil qabr, atau lebih dikenal juga namanya sholat hadiah. Sholat hadiah ini bukan sholat bikin-bikinan, ini memang ada tuntunannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sofuri dan Imam Nawawi dalam kitab Nihayatul Zain, salah kitab Fathul Muin, namanya kitab Nihayatul Zain. Ada hadis di sana disebut la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula fil qabr. Tidak ada malam yang paling mencekam bagi mayit itu kecuali malam pertama. Kalau malam pertama mau bini mau bukan mencekam kan? Mantap itu. Tapi kalau mayit malam pertama di kuburan sangat mengkhawatirkan mencekam. Andai dia lolos dari BPK-nya Allah, KPK-nya Allah, maka perjalanan akhiratnya mudah. Tapi kalau nggak lolos, di kuburan yang juga nggak lolos, apalagi di tempat-tempat yang lain, begitu bahasanya. Maka paling takut. Maka kata Rasulullah SAW, farhamu mautakum bis-shadaqah, farhamu mautakum bis-shadaqah. Maka kasihanilah si mayit tersebut dengan sedekah. Banyakin sedekah. Sedekah itu bisa uang, bisa makanan, bisa tenaga, bisa pemikiran. Nah bisa juga gini, fa'il lam tajid bil hadiyah, maka kalau nggak punya sedekah, kita terbatas nih uangnya, terbatas makanannya, terbatas kemampuan kita untuk bersedekah. Fa'il lam tajid bil hadiyah, maka kalau nggak bisa, maka hendaknya melaksanakan sholat hadiah, sholat wahsyat. Saya kasih tahu, walaupun udah telat, ada yang meninggal, walaupun udah telat, tetap boleh dikerjain. Apalagi tiap malam naik derajatnya, insya Allah. Sholat hadiah itu bagaimana Ustaz? Sholat hadiah itu sama seperti sholat pada umumnya, 2 rakaat aja. Bainal maghribatain, di antara 2 maghrib. Maghrib pertama dengan maghrib kedua. Maghrib pertama itu ya maghrib kedua itu isya. Bainal maghribatain, di antara 2 maghrib. Yang pertama, rakaat pertama habis baca Fatihah, lalu baca ayat kursi 1 kali. Baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, baca surat Al-Haakumut Takatsur sekali. Jadi ayat kursi, baca Fatihah ya.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca ayat kursi sekali, Al-Hakumut sekali, dan baca kulhu 11 kali. Baca kulhunya 11 kali. Begitu juga di rakaat kedua, habis ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat kursi sekali, Al-Hakumut sekali, kulhu 11 kali. Nah, dan sama. Setelah itu assalamualaikum, assalamualaikum. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, doanya khusus untuk mayit. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa alamu ma uridu Allahumma ba'as sawabaha ila qadri fulan bin fulan. Namanya siapa? Doa dalam doa. Kalau nggak bisa, udah doain yang sebisa-bisanya. Bahasa Indonesia aja. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia sebisa-bisanya. Tapi jangan kepentingan kita. Allahumma ya bani ya hamid ya Allah, jadi bisa orang kaya. Ini konteksnya bukan minta duit. Konteksnya lagi doain orang tua. Allahumma ya bani ya hamid. Tadi dia doain bulan bin bulan, sebut namanya. Pak, ini kejadian pernah terjadi sama saya. Pernah terjadi sama saya. Saya mau cerita. Jadi abah saya itu ngomong begini, bapak saya waktu mau meninggal itu ngomongnya begini. Bapak mau pulang tanggal 20. Ngomongnya gitu. Emang kita tahu ini orang, bapak saya maksudnya, tanggal 20 itu mau pulang kampung, tapi dalam kondisi sakit, mau berobat di kampung. Jadi ada orang telepon, dan orang kampung telepon, katanya ada orang yang bisa ngobatin. Tanggal 20 bisa, ada waktunya tanggal 20 dari sononya. Begitu. Kata bapak saya begini ngomongnya, bapak mau pulang tanggal 20, kamu punya uang apa enggak? Ya punya pak, kalau duit mah tenang aja gitu. Kalau mau pulang aja. Gitu. Akhirnya, boleh nggak bapak tanggal 15 pulangnya? Emang kenapa pak? Pengen lihat kampung, pengen ketemu, pengen ngobrol sama adik, sama kakak. Begitu ngomongnya. Malamnya itu memang ada orang dari Jakarta bawa mobil dari Sukabumi ngantar orang ke Jakarta. Saudara adiknya mau pulang lagi ke Sukabumi. Ya udah sekalian dibawa gitu. Saya bekelin dan sebagainya jalan. Itu kalau telepon-teleponan dari mulai tanggal 15 sampai tanggal 20 serius banget. Apa namanya? Seneng gitu. Ya orang namanya lagi bersama dengan saudaranya gitu seneng. Dilalahnya tanggal 20 apa? Dilalahnya tanggal 20 apa? Dalam diri saya benar pulang. Gitu. Maksudnya pulang gitu. Dia pulang kampung. Meninggal gitu tanggal 20. Dibawa ke Jakarta nih Pak, tanggal 20 malam. Wafat itu kan pagi, dibawanya malam. Itu ribut dulu di sono. Ada yang bilang kuburin di sono, ada yang bilang kuburin di sini. Bingung saya. Diam aja. Akhirnya saya ngomong, tolong Bapak dibawa pulang ke Jakarta. Dan itu biar dekat sama anak-anaknya. Dibawa akhirnya ke Jakarta. Malam. Dari sana itu jam 11 malam. Sampai ke sini, kalau nggak salah subuh. Subuh itu. Dalam kondisi capek itu Pak, di hari wafat pertamanya, anaknya tidur semua, termasuk saya. Tidur itu. Wah, lagi capek-capeknya, bingung kan gitu. Capek lagi bingung, tapi capek bingung, sempat-sempatnya Bapak meninggal kita tidur gitu. Emang dasar manusia. Gitu. Ya namanya manusia punya hak juga gitu. Tidur saya. Di antara tidur dan tidak tidur, itu namanya ya kotor. Antara, kalau kata kita tidur ayam. Tidur tapi masih bisa dengar suara orang. Kok dilalahnya saya dikasih tunjuk sama Allah Subhanahu wa taala lewat bapak saya. Kepala saya ditendang sama bapak saya. Seakan-akan begitu Pak Komandan. Lu mau percaya silakan, mau enggak silakan, mau saya mengalami. Lagi tidur, kepala saya sepak. Bahasa ngomongnya bapak saya begini, bangun. Wah, kepala kesusahan. Bukan ditulung malah pada tidur. Bangun saya. Masya Allah. Saya ingat belum sholat hadir hari kewafatannya. Baru saya ingat, oh ya Allah, saya belum menaikkan hak sebagai anak.
Sholat hadiah malam dengan dengan harapan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya kan. Segitu. Saya sholat. Benar itu berasa disepak. Diingetin. Bahasa sih bukan ngomong, ayo sholat hadiah, enggak begitu. Disepak itu kepala saya dalam kondisi tidur itu. Ngomong, tapi kan beneran disepak kita ya. Kayak dalam tidur gitu. Dia ngomong begitu. Bangun, orang bapak lagi susah kan juga, bukan nulung, malah pada molor kata dia. Bapak saya kalau ngomong jahat banget ngomong. Akhirnya bangun saya, sholat ya Allah ya Rabbi. Saya bangunin tuh istri saya, bangunin yang lain juga sholat baca Quran. Akhirnya begitu. Ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya Pak ya? Paham. Ini namanya adalah sholat wahsyah atau sholat hadiah. Kalau ada yang belum ngerjain, bapak kita, ibu kita udah meninggal, kok kita belum kerjain. Kalau bisa tiap malam, cakep itu. Gak mesti pada maghrib sih, habis isya juga boleh kan gitu. Pokoknya malam, jangan siang kan gitu ya. Ini namanya sholat wahsyah. Niatnya saya lihat sholat hadiah untuk fulan bin fulan gitu aja. 2 rakaat karena nggak usah. Ya mau pakai Arab maksudnya. Oh, pakai Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Usolli nggak mesti. Kalau niatkan dalam hati ngomongnya. Kalau usollinya enggak. Kalau ini mah niat aja, saya niat sholat sunnah hadiah 2 rakaat untuk bulan bin bulan gitu ya. Bulan bin bulan itu maksudnya orang tua yang sudah wafat. Bacain habis Fatihah tadi ayat kursi sekali, Al-Haqqun sekali, Qulhu 11. Di rakaat kedua juga begitu, baru doa. Gitu ya. Paham ini? Surat lain boleh Ustaz? Hah? Surat lain boleh. Itu yang disuruh, jangan lain. Kalau surat yang lain nanti bukan surat hadiah namanya. Yang disuruh yang itu sama Rasulullah. Udah bingung kita kalau berubah. Kata Rasulullah, lu sholat apa? Sholat hadiah. Oh suratnya berbeda. Diomelin kita sama Rasul. Tapi kata nyampe hadiah lu, emang kenapa? Salah suratnya. Artinya beda sama. Ya, jangan ditawar nih, jangan ditawar. Kan hafal kan? Ayat kursi hafal enggak? Al-Haqqun Qulhu. Wah gape, Qulhu mah enggak hafal kan 11 kali kan. Jangan ditawar. Ya. Kedua tuh. Yang ketiga sunnah takziah. Sunnah takziah. Pak, kalau ada orang meninggal, sunnah takziah. Ini sunnahnya nih. Sunnah takziah. Datangin ke rumahnya, niat menghibur. Selama berapa lama? Selama orang itu belum bisa melupakan si mayit. Takziah itu sunnah. Apa 7 hari? Terus 7 hari selesai, 2 kali wujudnya, 14 harinya, 40 harinya, 100 harinya kan begitu. Itu namanya takziah. Takziah itu mendatangi sahibul musibah, niatnya untuk menghibur. Nah kalau takziah itu jangan lenggang. Takziah lenggang. Pulang nenteng. Ngawur itu namanya. Kita datang ke rumah orang, bawaan cakep apa kagak? Oh minyak goreng, mau kopi, mau rokok, cakep apa kagak? Cakep bagus. Takziah lenggang. Ngerti lenggang kagak nih? Tangan kosong, nggak bawa buah tangan, nggak bagus. Walaupun saya mah nggak punya, nggak apa. Kalau punya mah bawa jus. Ini juga isyarat kalau main ke rumah Ustaz, bawa yang banyak. Udah, Ustaz saya main ke rumah ya, dia tahlil itu mah bagian daripada isi takziah. Amal ini. Jadi yang sunnahnya takziah, mengunjungi rumahnya, menghibur, daripada kosong, daripada takziahnya cuma ngobrol ngalor ngidul. Bacain ayat suci Al-Quran, awal Baqarah, tengah Baqarah, akhir Baqarah. Lalu bacain tahlil 33, subhanallahnya 33. Misalnya gitu, ditutup dengan doa. Ini kesunahan yang tidak langsung pada mayit sebenarnya.
tapi untuk menambah amal amalia mayit yang kurang. Tapi sunnahnya takziah. Maka kalau ada orang meninggal yang bapak datangi ketika diundang, tuh ada orang meninggal, datangin ya 1 hari sampai 7 hari, niatnya tahlil apa takziah? Nah, niatnya tahlil apa takziah? Tahlil no, ada berkat. Nah, ketahuan nih. Berarti kalau datang ke rumahnya mayit niatnya tahlil salah benar? Salah. Niatnya? Nah, berarti sekarang. Niatnya takziah diisi dengan paham apa enggak? Paham ya? Jadi kalau niatnya takziah karena memang kita niatnya ngebawa sesuatu, lalu tahlilan nggak ada apa-apa, gondok apa enggak? Gondok. Marah apa enggak? Nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Habis tahlil udah pulang begitu aja. Marah apa enggak? Enggak. Niatnya takziah menghibur. Masa menghibur banda orang dihabisin? Paham apa enggak ini? Jadi tar dulu, jangan ngomong dulu. Ini belum kelar nih, belum lagi. Besok agak datang. Tapi emang kondisinya begitu. Cuman kalau ada kelebihan bagi si ahli mayit, nggak sampai ngutang, nggak sampai minjam. Ketika tahlil dari pertama sampai hari ke-7 dikasih makanan dan lain sebagainya, itu atas dasar kebaikan dan kemurahan hati daripada orang yang punya rumah. Sah apa enggak? Sah. Boleh apa enggak? Boleh, selama tidak memberatkan. Ini mas saya bicara, mungkin di Ceger udah nggak ada kali Pak. Kalau di Sukabumi, di kampung kami, di tempat kami lagi bangun pondok itu, yang namanya tahlilan itu Pak, orang kalau udah meninggal itu ngimbuh. Sebelum meninggal udah ngimbuh sapi 3, begitu. Sawah udah siap. Jadi ketika dia meninggal udah ada tengkulaknya. Dia udah tengkulak. Mana sapinya? Sini, saya jual, saya beli. Tanahnya mana? Nih, dikasih duitnya buat modal tahlil. Itu yang nggak dibenarkan. Bahkan yang nggak punya aja sampai utang pinjam. Kemana warganya yang masih hidup? Sampai utang pinjam kayak begitu. Paham apa kagak ini? Kayaknya sih kalau diceker kejadian apa enggak? Sampai utang pinjam buat tahlilan. Berarti aman. Aman. Nggak tahu juga sih. Saya juga nggak tahu. Yang jelas dulu sih kalau zaman waktu saya anak meninggal itu atau anak saya meninggal sih jadiin tahlilan. Tapi semua uang yang dapat dari jembitan apa sih dari rakyat, saya bilang bikin tahlil, bikin baca Quran dan lain sebagainya. Duitnya dari situ. Begitu saya. Begitu. Jadi duit anak. Tapi bersedekah itu sunnah, ngutang itu nggak boleh. Masa melakukan sunnah dengan jalan utang? Sama halnya begini contohnya, ada orang mau umroh, minjem duit di platform bank. Mau ngapain Pak? Saya minjem duit 50 juta, mau umroh. Begitu. Habis pulang umroh dia nyicil sebulan 2 juta kali 5 tahun. Cakep apa kayak gitu? Umrohnya sunnah, pulang bayarin utang. Udah gitu gak ada sertifikat, nggak bisa bayar, disita rumahnya. Coba bayangkan. Umroh kredit ada. Iya Pak, saya kasih tahu ada yang kayak gitu. Maka kurang bagus, nggak bener. Sama halnya dengan kita ngadain 1 sampai 7 hari yang sunnah tuh. Tahlil itu sunnah, isi daripada takziah kita ngadain, tapi utang pinjam, nggak bener itu. Gitu. Maka kalau nggak ada, ternyata nggak dapat kiriman doa, yang dosa sebenarnya semuanya jamaah kita. Maka Pak Gunadi, saya kasih ultimatum. Jika ada jamaah kita, keluarganya siapanya wafat, maka jamaah wajib datang tahlil. Gak usah minta berkat, bagus gak usah. Udah pokoknya kata Pak Gunadi, masjid yang tanggung. Pas giliran tanggung nelfon Rom sediain. Lalu nggak
enggak Pak, sediain jus dong. Sama bapak, Pak sediain pisang, siap. Bawain pisang. Bagus itu. Kata Om Teguh, saya juga mau nyumbang Pak Ustaz, apa roti bakar? Boleh. Udah berapa bulan nggak ada roti bakar? Udah berapa bulan kan nggak ada roti bakar? Bulan di bawahnya roti bakar. Bulan di bawahnya bisa. Jangan masuk hati ya Pak saya mah. Ya tapi kalau ada maaf doi. Kan gitu. Kata Om Agus, saya siap. Apa? Ada ikan mas boleh dapat mancing. Nah ada 10, saya gorengin semua. Cakep itu. Bagus apa enggak tuh? Datang ke rumah orang yang wafat dalam rangka takziah, diisi dengan perkara yang bagus, tahlil, lalu kita yang mau makanannya. Jamaah kita ini luar biasa. Belum ya? Udah belum? Udah begitu belum? Belum. Jauh ya? Iya. Walaupun mohon maaf ya, jika orang itu tahlil dia nyediain dan sebagainya dalam posisinya diain gitu ya, tetap ikhlas. Cuman kalau saya berat juga sih, orang sudah wafat, kita juga masih mikirnya macam-macam. Masya Allah, ini pokoknya berat ini. Paham ya? Takziah. Isi takziah itu tahlil, baca Quran, baca wirid, baca sholawat. Bagus. Asal tidak memberatkan. Paham ini ya? Selanjutnya ziarah kubur. Jadi setiap minggu orang yang sudah meninggal itu ada pasca menguburkan itu setiap seminggu sekali ziarah kubur. Karena Rasulullah ziarah kubur tiap minggu. Kalau hari Kamis Rasulullah sore itu di Baqi, ziarah ke Baqi yang samping Masjid Nabawi, namanya ziarah Baqi. Kalau hari Jumat beliau itu ziarahnya di Syuhada Uhud, di Gunung Uhud, ada kuburan Uhud itu. Kan gitu ya, di Syuhada Uhud. Kubur, jalan. Kalau hari Jumat dia nggak bisa, Rasulullah nggak bisa, diganti hari Sabtu tapi sebelum subuh. Itu Rasulullah. Saking senangnya ziarah. Jadi kalau ada orang yang bilang Rasulullah nggak ziarah itu orang itu nggak baca sirah, nggak baca hadis. Jadi Rasulullah SAW itu ziarah ke kuburan Uhud, ke makam Syuhada Uhud itu hari Jumat. Kalau Jumat nggak sanggup, ada kegiatan nggak bisa, tertunda, dia itu hari Sabtu. Tapi sebelum fajar, fajar itu sebelum subuh. Jam berapa itu Rasulullah? Coba kalau bagus. Sono ke TPU, hari Jumat nggak jadi, Sabtu subuh jam 3. Badannya doang gede. Kalau urusan begitu mah ciut. Kuburan itu Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga bagi orang-orang yang senang. Kenapa harus takut? Saya itu kalau jalan situ takut gitu sih. Takut dulu, jangan ngomong dulu, jangan dipotong dulu. Jadi surga jam 3 tuh, karena perkuburan itu taman surga. Tapi udah mulai sekarang bergeser itu kuburan yang namanya kuburan angker itu udah bergeser. Saya kalau pulang dari Sentul Pak ngajar ngaji ini kalau di Selasa kan ke Sentul lewat yang udah sono ke masjidnya, lewat pinggir makam dulu Pak. Itu kadang-kadang saya jam 11, setengah 12 baru pulang tuh, karena habis ngaji bisa diajak ngobrol lama. Kadang-kadang setengah 12 baru pulang naik motor kayak itu kalau lihat kuburan ciut dari saya, ciut. Tapi akhir-akhir ini nggak pernah takut saya keluar ke kuburan. Ternyata banyak yang pacaran. Ya Allah, saya bilang anak-anak tangguh. Saya kira gak ada orang ini. Maksudnya, masya Allah lagi pada adu bibir. Kuburan aja gak ditakutin sekarang. Bener-bener ini. Ya Om Teguh pernah pacaran di kuburan ya? Ya, makanya ada konsep kuburan seperti di San Diego ya. San Diego terus apa lagi itu? Al-Azhar yang di Rawang itu ya. Itu orang kuburan itu gak angker, gak seram gitu, karena dianggapnya sebagai taman saja. Makanya orang-orang pekuburan itu, taman pemakaman umum itu masuknya ke dalam dinas pertamanan dan perhutanan gitu maksudnya. Pertamanan dan pertamanan ya maksudnya. Jadi dianggapnya taman itu. Jangan takut kan gitu. Orang kalau Sintiong itu pada tidur di kuburan Sintiong. Orang kalau nggak punya rumah bertidurnya
kuburan Cina itu gak ada yang takut itu ya. Saya mah enggak, di rumah aja. Gitu. Jadi ziarah kubur. Ziarah kubur yang benar, saya selesaikan dulu ya, kalau Pak. Saya mau ngaji biar pos gitu. Ziarah kubur itu yang benar, masuk TPU itu salam. Assalamualaikum, domirkan kum. Ya ahlan diyar. Segitu aja udah, enggak usah banyak-banyak. Assalamualaikum ya ahlan diyar. Maka semua orang yang muslim yang dikubur di TPU itu dapat salamnya kita. Dapat salamnya kita. Lalu ternyata di TPU itu ada 4 orang keluarga kita. Karena kan adabnya kemarin dikumpulin dalam satu TPU keluarga gitu ya. Ada bapak, ada emak, ada adik, ada paman. Misalkan gitu ya, 4. Maka 4-4-nya ini kita datangin. Berdiri di kepalanya bapak kita. Assalamualaikum ya bapak. Gitu. Assalamualaikum ya bapak. Gitu. Gua sama Arab-Arab. Lu aku banget bahasa Arab. Assalamualaikum ya abi. Lagunya bahasa Arabnya minim aja. Habis diajakin ngomong kan kalau dia jawab waalaikumsalam ya apa ya ibni wahai anakku, kan kita jawabnya bingung. Udah kalau pakai bahasa Indonesia aja. Assalamualaikum ya bapak. Kalau pakai bapak. Kalau ayah assalamualaikum ya ayah. Betawi assalamualaikum ya bapak. Dah berdiri kelompokkan kepala menghadap ke timur kalau bisa. Pindah salam lagi mak kita assalamualaikum ya emak. Kalau bahasa Arabnya assalamualaikum ya ummi. Begitu. Paham ya? Di sana ada adik kita. Assalamualaikum ya adik, ya adik saya, gitu ya adik. Oke bahasa Indonesia. Di sana ada paman kita. Assalamualaikum ya encah. Begitu. Nah setelah udah disalamin semua, berdirinya di lempengan kepala, cari tempat yang agak adem, yang enak buat baca Quran, yang enak buat berdoa. Ternyata ada di sebelah emak. Duduk di situ. Jamek. Semuanya dikumpulin, doanya doa jamek, baca yasin sekali aja. Jangan kayak setu. Nih setu nih. Emang gedek saya mau setu tadi. Karena salah ziarahnya. Saya punya saudara dikubur di TPU setu 15 orang. Ini cerita beneran ini. Cerita beneran. Awal saya kawin sama bini. Kalau dia denger ini, mesti ingat dia pasti. Saya disuruh ziarah. Kata paman saya, tuh suaminya saya kan ustad, baru kawin kan, udah biar dia yang mimpin kan gitu. Datanglah saya, begitu saya salamin atu-atu. Udah begitu minta dibaca yasin atu-atu. Saya bilang pak, nggak usah satu-satu, nggak bisa, gaflol. Lah, gaflol bagaimana ceritanya? Itu pak, dari mulai lebaran ini, dari mulai kita habis sholat Id langsung ke makam sampai zuhur belum kelar itu. Hampir zuhur belum kelar, belum sampai kapan? Sama dia kita, sampai istri kita engkrong pada piring. Kamu sih ya? Capek, goblok. Bener-bener sampai marah-marah. Capek 15 hari baca yasin. Gak kata kuat juga. Ampun berarti. Tapi unik pak, orang saya itu bawa termos. Kopi begitu. Bawa termos, bawa air, bawa makanan. Masih nemu gak kayak begitu? Di saya itu, ini mah keluarga saya, Bapak Jisi benar. Begitu kan mas, begitu. La ilaha illallah. Besoknya saya bilangin, Ma, ini kalau baca yasin mah cukup sekali aja, tahlil satu aja dijawab. Enggak bisa toh. Wudu begitu, afdal. Dan saya taruh ada pengajian bersikat. Bener aja, saya disuruh ngaji sama almarhum bapak saya itu musola urusin. Dia betul lagi ngaji. Babnya ziarah kubur, saya telanjangin. Habis itu, emang begitu ya peraturannya Rasulullah? Emang begitu dalam hati goblok. Dalam hati saya, dalam hati saya. Gede banget baca yasin 15 kali. Coba kalau bapak baca yasin 15 kali. Nah saya pernah itu, saya pernah. Udah gitu dulu orang ceker. Ini mah orang ceker, saya nggak nyebut namanya. Oh, jadi mantu soalnya. Dia orang ceker. Saya mau dikasih PKB namanya. Diajar PKB itu masuk proyek kuburan. Masih sehat, masih seger. Tong, mau baca Quran nggak? Iya, buat orang meninggal tapi di kuburan ya. Dia dikasih duit pak, langsung dipanjer. Tuh buat belum saya waktu itu belum ngajar ngaji belum apa. Kasih duit 1 juta. Kaget saya, masya Allah, banyak amat. Wah ini mah khusyuk baca Quran. 2 juta. 1 juta, tapi di kuburan. Cekir.
Jadi maunya mengunggah, biasanya mau masuk Ramadan. Ziarah kuburnya begitu orang Ceger. Dibikinin, dikasih mie, dikasih apa, pokoknya disediain buah kompor kan gitu, mau camping nih. Satu waktu hujan, saya telepon, Pak Haji, ini hujan, pindah musolanya aja sama meja. Jangan dong, afdol. Dalam hati saya, udah terima duit dan jadi kita buat. Bener aja, habis selesai ngaji, sakit. Obat lebih dari 1 juta, Pak. Ya Allah, saya bilang sakitnya 7 hari. Ya Allah, paham gak ini maksudnya? Paham. Jadi ziarah itu cari yang bagus, cari yang enak. Jangan nyusahin juga. Maka zaman Rasulullah SAW yang namanya ziarah kubur itu naha an ziyaratil qabri. Aku Rasulullah melarang untuk ziarah kubur. Saya Rasulullah melarang untuk ziarah kubur. Tapi hadis itu belum selesai. Belum selesai. Kenapa? Imannya orang pada masa itu Mekah Madinah belum kuat. Sehingga ibu-ibu kalau ziarah kubur melihat suaminya yang sudah dikubur itu sampai-sampai didorbin, mukulin pipi. Bahkan bajunya disobek-sobek. Namanya niyah. Namanya niyah. Meratapi mayit. Itu nggak boleh. Bukan berarti kalau ada orang tua kita nangis, nggak boleh nangis, nanti air mata lu netes di bapak, ntar susah jalannya. Enggak Pak, siapapun kalau orang tua kita meninggal menangis. Bukan kagak boleh nangis. Ya nggak boleh niyah. Nangisnya berlebih sampai meraung. Wah bapak, siapa yang nolongin saya nanti, siapa yang belajar? Wah itu mah kebangetan. Sampai baju nih kobek-kobek, dipukulin mukanya. Wah itu yang nggak benar. Itu nggak boleh. Setelah keimanan orang Mekah, orang Madinah sudah tertata oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW fazuruha, berziarah kamu. Bahkan dimotori sama Rasulullah itu ziarah ke Abwa. Abwa itu makamnya ibunya Siti Aminah. Itu begitu. Maka sekarang hukum ziarah kubur, kalau kita sudah bisa menata hati untuk tidak niyaha, untuk tidak melakukan hal-hal yang musyrik, yang terlarang, diperkenan. Paham kan ini? Tapi jangan jauh-jauh. Wali mana nyampe, kuburan emak kagak. Kuburan bapak nggak nyampe, wali-wali nyampe. Jauh waktu Marwa. Giliran ke rumahnya emak, kuburannya emak kagak nyampe. Emak dulu setiap hari Jumat, setiap hari Kamis sore. Bapak setiap hari Kamis sore, kan begitu ya. Nah setelah itu baru yang lain-lain jauh. Saya sama anak-anak saya Pak, kalau hari Kamis sore saya ajak ke Ceger dulu. Dari Ceger baru saya begitu. Ceger dulu baru saya di saya itu sampai itu hari Kamis baru mulai ngajar sore. Makanya hari Kamis sore asal itu saya nggak pernah menerima pengajian. Disuruh ngaji privat enggak kalau hari Kamis enggak. Buat saya, istri, anak untuk mengunjungi orang-orang yang sudah wafat, orang tua kita. Kan Ceger dulu baru saya tuh. Begitu. Kenapa Kamis sore? Ya Rasulullah begitu. Rasulullah itu Kamis sore. Jadi belum Jumat ya, belum bisa. Maksudnya itu udah Jumat, Kamis sore itu udah Jumat. Hitungannya kalau itu udah Jumat. Kan maksudnya maghrib. Asar itu sudah masuk, bukan malam Jumat. Hari Jumat, Kamis sore. Kamis sore itu Rasulullah ziarah itu ke Baki. Kalau Jumat sore Rasulullah ke Uhud. Kalau enggak hari Sabtunya sebelum fajar. Begitu cara ziarah itu begitu. Saya ajarin sama anak-anak biar dia pada mau ziarah kan gitu. Kenapa? Karena kalau nggak diajarin kayak gitu, ntar giliran kita meninggal siapa yang mengunjungi? Takutnya gitu ya. Ya. Lalu ketika ziarah sunnah mintakan ampun, doain Allahumma fir li abi li ummi. Dulu punya teman, bapak di mana nih? Datangin. Saya ingat banget itu Pak. Abah saya sudah meninggal 1 bulan. Sudah 1 bulan di buku catatan diare pasti gitu ya, diare. Buku catatannya itu ada tulisan. Ternyata lucunya ke saya, kalau bapak meninggal, tolong sampaikan kabar ini ke Abah Raib namanya. Abah Raib adanya di pulau di Banten. Saya bilang di mana Bantennya ini kan gitu. Akhirnya saya datang dulu tuh ke tempat kerjaan bapak saya dulu yang dulu Grogol.
Dia tanya, kenal nggak yang namanya Mabarai? Oh, orang sono, begini-begini dia dulu satpam. Itu sohib bapak kamu kan gitu. Datang saya ke sana, saya kabarin, masih ada orang yang sehat. Waktu itu nggak tahu saran, sehat kan gitu. Pas meninggal, dia datang juga ke rumah, masya Allah. Itu satu di antara wasiat, satu di antara kita nyambung suatu teman-teman bapaknya tuh dan kita punya temen nih, kita meninggal nih, punya teman, maka anak kita itu ajarin, datangin teman-teman bapak kita, ada keberkahan di situ. Datangin keluarga-keluarga, jangan udah meninggal begitu aja udah nggak ditinggalin, nggak diajak dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi keluarganya disambung biar nggak kepaten ubur, teman-temannya juga dikasih tahu. Itu jadi adab-adab ketika kita pasca menguburkan. Kiranya begitu. Paham ya? Pak. Kalau saya mah, Pak, kenapa bapak saya penulis kayak begitu? Ternyata ada unik. Ini cerita terakhir ya. Terakhir, bahwasanya sampaikan kepada para kalau bapak meninggal, ternyata saya sampaikan kabar ini punya hutang. Gitu ceritanya. Punya hutang dan kita juga nggak tahu. Ternyata cukup besar. Akhirnya dia ngomong sendiri, saya punya utang begini kan gitu. Akhirnya dibayar. Ini saya kasih utangnya, memang udah saya siapin dan udah lama kita nggak tahu. Itu orang yang benar. Ternyata kalau ada hal-hal yang hikmah kayak gitu kita kan nggak tahu kan gitu. Siapa tahu bahwasanya emang orang tua kita nitip sesuatu sama orang tersebut, kok kita nggak tahu dan sebagainya. Ketika sudah wafat kan bisa tersambung gitu ya. Gitu. Tapi jangan diingat-ingat, kok jangan-jangan disuruh nyambung tali silaturahim ke temennya ada utangnya nih kan gitu. Iya, kalau dia yang ngutang, kalau kita yang ngutang kita ketemuan gitu. Kita suruh bayar kan, dia malah lah anak pas datang, nah kebetulan bapak lu meninggal, punya utang sama gua, bayar. Nah pemaham mesti itu urusannya. Paham gak ini? Nah, ada berarti bab kematian selesai ya. Insya Allah kita pada kesempatan yang lain akan pembahasan yang lain. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Harus ada yang nanya. Hari wafatnya, gitu ya. Jika orang itu wafat jam 2 hari Senin, kan gitu. Maka hari pertamanya itu maghrib, Pak. Paham nggak? Kan hari wafatnya. Kalau orang ceger itu pasti kubur. Habis dikubur hari pertama baru dihitung, kedua, ketiga, keempat, itu bukan hari wafatnya. Orang yang dihitung hari itu bukan hari kuburnya, hari wafatnya. Maka kalau bisa orang itu ketika meninggal hari itu selesaikan hari itu juga, jangan diinap-inap. Kalau kamu masih di sana, nggak usah, biarin. Kan gitu. Kalau bisa mah jangan diinap. Maksudnya jangan diinap itu jangan di apa itu? Hah?